Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Nur Khadijah, NIM 220408. Saya akan menjelaskan pilihan artikel saya, yaitu yang berjudul Pengaruh proses heat treatment aniline terhadap struktur mikro dan nilai kekerasan pada sambungan las termit baja NP berdua. Pada artikel yang ditulis saya itu menggunakan material baja NP 242 yang termasuk dalam medium karbon steel yang umum digunakan oleh industri kereta api untuk jalur rel. Setiap baja rel mempunyai 3 bagian, yaitu kepala rel, leher rel, dan kaki rel. Ini adalah spesifikasi baja NP42. Kenapa sih baja NP42 termasuk medium karbon steel? Karena mempunyai kadar karbon antara 0,30% sampai dengan 0,70%, di mana yang bersifat lebih kuat dan lebih keras. Untuk hasil uji komposisi baja NP42 diketahui mengandung Fe hingga 97,73 dengan karbon 0,56%. Ini hasil uji bahan. Lanjut, heat treatment aniline. Aniline adalah suatu proses perapan panas yang dilakukan terhadap logam atau paduan prinsip aniline. Prinsip aniline adalah memanaskan baja sampai di atas temperatur kritis. Kemudian dilakukan holding time dan proses pendinginan di dalam tungku dilakukan dengan lambat hingga temperatur kamar. Jenis aniline itu beraneka ragam, tergantung pada kondisi benda kerja, temperatur pemanasan, lamanya waktu penahanan, laju pendinginan, dan lain sebagainya. Lanjut, proses heat treatment. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam proses heat treatment aniline adalah: yang pertama, mempersiapkan benda uji; yang kedua, memasukkan spesimen ke dalam furnace chamber; yang ketiga, mengeluarkan spesimen. Untuk prosedur temperatur 800 Celcius, 820 Celcius, dan 840 Celcius itu sama seperti poin 1, 2, dan 3. Lanjut ke uji kekerasan Vickers. Yang pertama itu pemotongan. Tujuan dari pemotongan spesimen ini untuk mendapatkan bidang permukaan logam induk sehingga bisa membedakan nilai kekerasan. Yang kedua adalah mounting. Tujuan mounting ini karena kecilnya spesimen potongan uji sehingga butuh bantalan tambahan untuk mendapatkan luas penampang yang lebih lebar dengan menggunakan resin dan campuran pengerasnya. Yang ketiga adalah penggerindaan. Tujuan dari penggerindaan ini untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan yang timbul pada proses pemotongan dan proses heat treatment sebelumnya. Yang keempat, pemolesan atau polishing yang bertujuan untuk mendapatkan permukaan yang bebas dari goresan yang dapat menghalangi pengujian dan untuk mendapatkan volume mengkilat seperti cermin. Lanjut, uji metalografi. Prosedur pengujiannya adalah: yang pertama, spesimen yang telah dipotong kemudian diberi mounting sehingga diperoleh benda uji. Benda uji diberikan kode untuk mempermudah proses pengangkatan. Yang kedua, permukaan spesimen yang akan diamati harus bersih, kering, dan mengalami proses pemolesan dengan menggunakan amplas sampai tahapan amplas 2000. Kemudian autosol untuk mendapatkan spesimen yang rata, bebas dari kotoran, tidak berminyak dan mengkilap hingga dapat meningkatkan kualitas hasil pemotretan yang baik. Yang ketiga, melakukan eksa dengan menggunakan nada pada permukaan benda uji untuk membersihkan sisa-sisa polisher pada saat pemolesan. Yang keempat, melakukan pengamatan terhadap permukaan nugget
telah direparasi dengan menggunakan mikroskop. Yang kelima, pemotretan dilakukan dengan menggunakan pembesaran yang 200 kali. Yang keenam, hasil pemotretan berupa foto mikrografi. Setelah pengujian bahan itu menghasilkan hasil uji. Yang pertama, hasil uji kekerasan mikrofikers, yaitu hasilnya untuk material tanpa perlakukan menunjukkan baja NP42 yang belum mengalami proses anealik terjadi perbedaan nilai kekerasan setelah mendapat perlakuan anealik. Nilai kekerasan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perubahan fase struktur mikro terjadi dengan membandingkan antara nilai kekerasan dengan perubahan struktur mikro, maka akan diperoleh penjelasan mengenai peranan masing-masing struktur mikro terhadap tingkat kekerasan material tersebut. Untuk kekerasan tertinggi di daerah base metal terdapat temperatur 840 Celcius dengan nilai 231,1 VHN. Untuk daerah harsh temperatur 780 Celcius dengan nilai 226,2 VHN. Untuk daerah weld metal pada temperatur 800 Celcius dengan memperoleh nilai 259,1 VHN. Tingkat kekerasan tertinggi biasanya terdiri dari struktur martensit dengan kandungan karbon tinggi. Sedangkan untuk material yang memiliki kekerasan cenderung rendah biasanya tersusul oleh fase perlit, di mana tingkat keulatan lebih tinggi dibandingkan dengan material yang lebih keras tapi cenderung kertas. Ini salah satu hasil metalografi. Ini adalah salah satu gambar hasil ujinya. Untuk struktur mikronya juga hampir sama dengan daerah lainnya, bisa dilihat di artikel. Namun pada bagian ini terlihat lebih banyak daerah yang terang untuk ukuran butir ferrit dan ukuran butir ferrit lebih besar dibanding dengan tanpa perlakuan heat treatment anealik. Semakin tinggi pemanasan akan menyebabkan ferrit tumbuh lebih banyak daripada perlit, dikarenakan pada fase perlit menjadi austenit ketika pemanasan melebihi temperatur kritis di bawah, dan pada pendinginan yang sangat lambat akan menyebabkan karbon pada fase perlit akan berkurang sehingga menyebabkan fase yang sebelumnya perlit menjadi ferrit. Untuk ferrit sendiri yang warna putih ini, untuk perlit itu yang warna hitam. Lanjut, kesimpulan. Material yang digunakan pada pengujian kali ini menggunakan baja karbon NP42 yang termasuk dalam medium karbon steel yang umum digunakan oleh industri kereta api untuk seluler. Untuk hasil uji komposisi baja NP42 diketahui memiliki kandungan Fe hingga 9,97,32% dengan karbon 0,56%. Dalam proses heat treatment ini dilakukan di laboratorium metalurgi fisik dan mesin dengan persiapan yaitu dengan melakukan reparasi pemotongan spesimen. Setelah mengalami proses heat treatment, analis baja NP42 tidak melihat adanya perbedaan struktur butir yang mencolok. Hal ini disebabkan terjadinya penyeragaman struktur butir mikro. Pada pengujian kekerasan menunjukkan nilai kekerasan tertinggi pada daerah base metal pada temperatur 840 Celcius dengan nilai 231,1 VHN, dan untuk daerah harsh temperatur 780 Celcius dengan nilai 226,2 VHN, dan untuk daerah weld metal pada temperatur 800
dengan nilai 259,1 VAN. Dari struktur mikrobaja terlihat beberapa daya terang yaitu ferrit dan daya gelap itu perlit, sehingga menunjukkan perubahan struktur material setelah mengalami proses heat treatment analis. Segini hasil presentasi saya. Ada pertanyaan? Pertanyaan Mbak, apa tujuan dari metode yang disebutkan dari Mbak tadi? Dan berapa aja Mbak metodenya? Oke, baik. Terus yang pertama itu tujuan pengujian kekerasan microfilters itu adalah menguji struktur mikro dan kekerasan permukaan yang dapat dicapai. Terus yang kedua ada uji metalografi itu untuk mengetahui fasa apa saja yang terdapat dalam material. Ya, terima kasih.